Mereka bilang Kim Jong Un Islam, terus aja bilang Donald Trump Islam, Elon Musk Islam, Raja Charles Islam, Bill Gates Islam. Yuk kita kupas mengenai fenomena ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acknowledgement syndrome, penyakit ingin diakui. Ini adalah sebuah fenomena yang ada di masyarakat kita, terutama kelompok kaum Islam. Belum lama ini kita di media, di medsos ya, banyak berseliweran berita mengenai Kim Jong Un, Presiden Korea Utara, telah memeluk Islam dan memerintahkan para jajaran tentaranya harus masuk Islam. Kalau tidak akan ditembak mati atau dihukum berat, bla bla bla. Kemudian pada saat yang lain ada berita juga bahwa di Inggris belum lama ini memang di sebuah bangunan istana lama di Windsor kalau nggak salah diselenggarakan upacara iftar, buka puasa bersama yang belum pernah dilakukan untuk masyarakat Kristen atau Katolik. Banyak komentar di masyarakat Inggris. Namun muncul juga sebuah statement yang sangat kuat bahwa iya, memang Raja Charles sudah Islam sejak dia tahun 97, masih dia jadi pangeran dulu sudah Islam. Kemudian beritanya bla 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 bla, dan kemudian diunggah dengan video lama bahwa Prince Charles waktu masih pangeran membuat statement bahwa Islam ini, Islam ini, Islam ini. Nah, itu semua diunggah semuanya dikaitkan dengan peristiwa yang baru terjadi minggu ini atau minggu kemarin, di mana di Istana Windsor dilaksanakan jamuan buka puasa kepada umat Muslim. Nah, Kim Jong Un dan Raja Charles ada juga belum lama ini, bahkan Eko Papa sendiri meliput berita bahwa kerajaan Majapahit sendiri sebetulnya adalah kerajaan Islam, di mana Raden Wijaya itu adalah Islam, istrinya adalah keturunan dari Sriwijaya adalah Islam. Kemudian Sunan Gresik itu sebagai kadi, itu di makamnya ada tulisan kadi kerajaan Majapahit, ada lambang Majapahit, Islam. Nah, itu adalah klaim-klaim keislaman ini banyak berseliweran di masyarakat. Nah, kenapa ini hanya sebuah sindrom pengakuan, ada penyakit ingin diakui. Sindrom ini defisiensi adalah penyimpangan, namanya penyakit ya. Nah, memang tidak berbahaya tetapi merusak inilah komunitas karena berita-beritanya menjadi berita hoax ya. Coba kita ulas kepada kejadian sehari-hari kita. Coba misalnya saya pakai baju bagus, kemudian ujuk-ujuk ketemu teman lama, terus kemudian dia bilang, "Mas, bajunya bagus," misalnya, dan memang sebetulnya bagus beneran gitu. Terus dia kan pujian buat menyenangkan saya, basa-basi, atau dia melihat baju saya bagus betulan, itu tidak penting. Tapi buat saya kemudian pujian itu mengena, maknyes di sini, maknyes itu, atau mungkin juga di sini. Terus saya jawabnya, "Terima kasih. Ini baju ini kok murah, belinya pun juga di pasar Jatinegara." Itu dalam hati senang, tetapi merendah dengan menjawab sedikit agak lengkap. Jawabannya berlebihan. Dia tidak ingin mendengar jawaban bahwa belinya di Jatinegara atau dibeli di mana, di mall, di Pondok Indah Mall. Terus misalnya, nah ini agak dalam ini. Misalnya seorang yang bapak yang anaknya barusan lulus di wisuda jadi dokter. Kemudian, "Bapak, selamat ya, putranya telah lulus jadi dokter." Terus kemudian si bapak pasti senang, tetapi senang dan bahagianya dia dimunculkan dengan embel-embel, dengan jawaban yang panjang lebar. "Terima kasih, iya sih, anak saya itu, aduh, kalau diajak kemana keluar sama mamanya nggak mau, belajar terus. Ini 6 bulan menjelang ujian akhir itu nggak mau kemana-mana, nggak mau keluar dari kamar. Begitulah anak saya, alhamdulillah ternyata lulus jadi dokter beneran." Nah, si bapak ini demikian bangganya dengan pujian bahwa anaknya jadi dokter, tetapi menjawab dengan panjang lebar seolah-olah memang pantas anak saya lulus jadi dokter, diceritakan panjang lebar. Atau misalnya ada rekan lagi, kemudian kita lihat mobilnya bagus nih, belum banyak di luar beredar di jalan,
kemudian kita puji, Pak, mobilnya bagus deh. Kita sebetulnya sedang bicara bisnis atau bicara hal yang lain, terus kemudian kita lihat mobilnya bagus gitu, ya kita puji, Pak, mobilnya bagus deh. Si bapak itu dia menjawabnya kelewat lengkap, kemudian jawabnya, iya, mobil ini memang limited edition, ini import kemarin baru datang 50 langsung habis. Ini yang terakhir di showroom. Saya udah setengah jam yang lalu udah taken udah ngasih fotokopi KTP segala macam. Tahu-tahu nyelonong ada ibu langsung minta nomor rekening mau ditransfer, mau diambil. Jadi ibu itu mau nyelonong. Itulah. Ya untung si bapak manajernya tahu bahwa saya udah duluan gitu. Nah, jawaban yang berlebihan ini mengesankan bahwa dia butuh acknowledgement bahwa memang mobilnya bagus, mobilnya betul-betul limited edition, memang belum banyak nampak di luar. Ini juga begitu. Islam, agama Islam, kita pasti bangga dengan keislaman kita. Udah deh, ya semua orang Islam bangga dengan keislamannya. Udah cukup itu saja. Jangan membuat berita hoax. Tapi ada seseorang dari kita, rekan kita, ngetik, menulis Kim Jong Un bla 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 bla. Tadi ceritanya kan memerintahkan tentaranya masuk Islam kalau nggak dihukum berat atau ditembak mati, atau Raja Charles gini terus korek-korek cari video lama bahwa dia sedang apresiasi mengenai agama Islam di tahun 97 dulu bla 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 bla. Nah, akhirnya dia ngetik itu. Ini orang ini udah adalah orang Islam, bangga dengan keislamannya, tapi ngapain sih ngetik, nulis hoax dan dikirim, di forward ke media, akhirnya ribut kan. Nah, kenapa begitu? Ini kalau dibaca oleh kita aja mungkin kita senyum-senyum, benar sih, yang benar boleh juga ya Kim Jong Un jadi Islam ya, mudah-mudahan baik ya. Oh, Raja Charles ternyata udah Islam dari dulu ya, oh bagus ya, pantesan ya ini bla 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 bla. Nah, buat kita ada yang mengomentari seperti itu, belum klarifikasi berita ini ya. Tapi buat orang yang non muslim, ini sebetulnya sesuatu hal yang memalukan. Apa kata mereka? Nggak dari dulu, nggak sekarang orang Islam memang malu-maluin. Mana mungkin Kim Jong Un negara komunis mau masuk Islam? Nggak bener amat nih orang-orang Islam nih, dari dulu sukanya bikin hoax. Raja Charles sudah jelas-jelas setiap hari Minggu pengawalnya ngantar ke gereja. Ngapain ditulis-tulis, diberitakan dia beragama Islam? Nah, Islam sendiri kan yang menjadi tertuduh dan menjadi namanya jelek. Nah, mari kita menahan diri. Kita bangga dengan keislaman. Pasti saya pun bangga, dan bahkan waktu dulu mencari menantu pun ya Islam itu salah satu syarat. Seberapa Islam kamu? Bahkan ada yang ngetes bisa surat ini ya. Kebanggaan Islam cukup untuk kita saja, karena ini yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Allah. Kita nggak usah mengotori atau membuat polusi berita yang tidak benar di media. Bagaimana menurut Anda? Cocok atau ada komentar lain? Terima kasih.